Berikut adalah profil saya. Tujuan pembelajaran materi nyeri. Satu, peserta mampu melakukan manajemen nyeri dengan tujuan pembelajaran khusus memahami konsep nyeri akut dan melakukan tindakan kolaborasi penanganan nyeri farmakologi. Pokok bahasan dan subpokok bahasan sebagai berikut. Nyeri akut dan tindakan kolaborasi penanganan nyeri farmakologi. Pengertian nyeri menurut International Association for the Study of Pain adalah pengalaman perasaan emosional dan sensorik yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan jaringan, aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan jaringan. Dalam materi ini dibahas khusus nyeri akut, yaitu nyeri yang timbul mendadak, durasi singkat, derajat ringan hingga berat. Jalur dari nyeri ada 4. Yang pertama, transduksi berupa nyeri rangsangan dari eksternal ke dalam tubuh kita, kemudian jalur transmisi ke dalam sistem saraf pusat, dan jalur modulasi, yaitu proses dari nyeri tersebut berupa inhibisi ataupun augmentasi, yang kemudian menjadi persepsi nyeri yang kita rasakan. Klasifikasi nyeri terbagi menjadi 2, yaitu nyeri surgikal dan non-surgikal. Khusus untuk nyeri surgikal atau nyeri pasca bedah, tenaga medis diharapkan mampu edukasi dan pencegahan nyeri, penilaian derajat nyeri, pelaporan nyeri, dan manajemen nyeri pasca operasi. Untuk nyeri non-surgikal berupa nyeri kronis, dibutuhkan kolaborasi dari DPJP, tim nyeri, serta kolaborasi dari sejawat lainnya. Penilaian nyeri di rumah sakit kita ada 5, mulai dari neonatus, bayi, pasien ICU, anak, dan dewasa. Pada neonatus digunakan NIPS, menggunakan 3 parameter yaitu ekspresi wajah, pola nafas dari neonatus, serta keadaan terhadap rangsangan. Penilaian nyeri khusus untuk bayi menggunakan flex score, ada 5 parameter, yaitu ekspresi wajah, ekspresi kaki ataupun kedua ekstremitas, aktivitas dari bayi, aktivitas menangis, serta rangsangan terhadap kenyamanan ataupun hiburan. Penilaian Behavioral Pain Scale atau BPS digunakan untuk pasien tidak sadar atau pasien dalam sedasi di ICU. Ada 3 parameter, ekspresi wajah, pergerakan dari ekstremitas tangan terutama, kemudian bagaimana compliance pasien terhadap ventilator bila menggunakan ventilator. Penilaian derajat nyeri untuk anak di atas usia 3 tahun menggunakan Faces Pain Rating Scale. Di sini anak ataupun wali pasien atau orang tua pasien diminta menunjuk sesuai dengan derajat nyeri yang dialami oleh anak tersebut. Visual Analog Scale digunakan untuk pasien dewasa, bisa untuk anak kooperatif di atas 12 tahun ataupun 15 tahun. Di sini pasien diminta menunjuk sesuai dengan derajat nyeri yang dialami tersebut. Tata laksana non-farmakologis. Semua tenaga medis diharapkan mampu intervensi dari nyeri yang dialami oleh pasien. Yang pertama, tenaga medis dapat memberikan kenyamanan, memvalidasi respon pasien terhadap nyeri, menghilangkan ansietas dan ketakutan, teknik relaksasi, stimulasi kutan, dan kurangi stimulus yang mengiritasi. Tata laksana farmakologi berdasarkan dari jalur nyeri, mulai dari transduksi, kemudian konduksi menggunakan epidural block ataupun obat anestesi, modulasi di sistem saraf pusat menggunakan obat strong opioid ataupun dari obat bius, kemudian pada jalur persepsi digunakan opioid, COX inhibitor, ataupun paracetamol atau NSAID lainnya. Berikut adalah tata laksana nyeri menurut WHO Analgesic Ladder berdasarkan derajat nyeri. Nyeri derajat ringan dapat digunakan non-opioid ataupun NSAID lainnya seperti paracetamol ataupun NSAID lainnya seperti ibuprofen ataupun ketorolak.
Nyeri derajat sedang dapat digunakan kombinasi opioid lemah dan NSAID ataupun paracetamol. Nyeri derajat berat mulai digunakan kombinasi opioid yang kuat bersama dengan modalitas nyeri lainnya. Pokok bahasa 2 adalah tindakan kolaborasi penanganan nyeri farmakologi. Tenaga medis diharapkan mampu melakukan penilaian nyeri pasien, tata laksana nyeri, evaluasi, dan monitoring. Berikut ada dokumen standar prosedur operasional 2017 yang ada di rumah sakit kita. Penilaian derajat nyeri dilakukan di semua ranah keperawatan, mulai dari poli rawat jalan, poli rawat inap, ataupun perawatan ICU dan semua level perawatan. Semua tenaga medis diharapkan mampu memberikan edukasi, khusus untuk pasien prabedah diharapkan dilakukan evaluasi pre-operasi. Pasien juga diberikan edukasi rencana tata laksana nyeri dan diberikan pilihan kepada pasien tata laksana nyeri yang nyaman untuk pasien tersebut. Kemudian tenaga medis juga mampu untuk memvalidasi penilaian derajat nyeri sesuai dengan kriteria usia pasien ataupun kondisi pasien. Tenaga medis juga mampu melakukan monitor dan evaluasi terhadap pasien yang diberikan tata laksana nyeri, terutama pasien yang mendapat tata laksana nyeri analgesik opioid. Kemudian monitoring pasien yang mendapatkan anti nyeri neuroaksial dalam hal ini seperti epidural anestesi. Berikut adalah alur dari penilaian derajat nyeri seluruh pasien. Penilaian derajat nyeri mulai derajat nyeri ringan, sedang, hingga berat. Khusus untuk derajat nyeri berat, perawat ataupun dokter jaga ruangan atau DPJP dapat langsung mengkonsulkan ke tim nyeri sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Pada derajat nyeri sedang, perawat ataupun dokter jaga ruangan dapat lapor DPJP yang apabila nyeri tidak tertangani juga dapat dikonsulkan ke tim nyeri. Untuk konsul tim nyeri, maka ada pencatatan monitoring khusus 15 hingga 60 menit setelah pemberian nyeri diberikan, serta pemantauan derajat nyeri setiap 2 jam hingga 8 jam. Semua penilaian derajat nyeri berupa scoring dicatat baik dalam bentuk formulir pengawasan khusus, formulir handover, formulir EWS, maupun lembar catatan pengkajian pasien terintegrasi di SMART. Kesimpulan, seorang tenaga medis harus mampu: 1. Melakukan penilaian derajat nyeri. 2. Mampu melakukan pelaporan derajat nyeri yang tepat. Dan 3. Tata laksana nyeri yang efektif dan sesuai dengan kondisi pasien. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat.